Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani Safitri dari kelompok 4 akan memaparkan tentang definisi turunan tingkat tinggi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa turunan kedua, turunan ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Jika f aksen adalah turunan suatu fungsi f, maka f aksen juga merupakan suatu fungsi. F aksen adalah turunan pertama dari f. Jika turunan dari f aksen ada, turunan ini dinamakan turunan kedua dan ditulis f aksen kedua. Dengan cara yang sama, turunan ketiga dari f didefinisikan sebagai turunan pertama dari f aksen kedua. Jika turunan ini ada, turunan ketiga ditulis sebagai f aksen ketiga. Turunan ke n dari fungsi f, di mana n bilangan positif yang lebih besar dari 1, adalah turunan pertama dari turunan ke n dikurang 1 dari f. Turunan ke n dinyatakan dengan f dalam kurung n. Nah, untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang tabel turunan tingkat tinggi. Di mana derivatif pertama yaitu penulisan f aksen yang pertama, f aksen dalam kurung x. Untuk penulisan y-nya, y aksen dalam kurung x. Untuk penulisan d-nya, dxy. Untuk penulisan Leibniz, dy per dx. Untuk derivatif kedua, penulisan f-nya, f aksen kedua dalam kurung x. Penulisan y-nya, y aksen kedua dalam kurung x. Penulisan d-nya, d pangkat 2 xy. Penulisan Leibniz-nya, d pangkat 2y per dx pangkat 2. Untuk derivatif ketiga, penulisan f-nya, f aksen ketiga dalam kurung x. Penulisan y-nya, y aksen dalam kurung x. Penulisan d-nya, d pangkat 3 xy. Penulisan Leibniz-nya, d pangkat 3y per dx pangkat 3. Keempat, f aksen keempat dalam kurung x. Penulisan y-nya, y aksen keempat dalam kurung x. Penulisan d-nya, d pangkat 4 xy. Penulisan Leibniz-nya, d pangkat 4y per dx pangkat 4. Untuk derivatif kelima, penulisan f-nya, f pangkat 5 f aksen kelima dalam kurung x. Penulisan y-nya, y aksen kelima dalam kurung x. Penulisan d-nya, d pangkat 5 xy. Penulisan Leibniz-nya, d pangkat 5 y per dx pangkat 5. Dan seterusnya sampai turunan ke n. Penulisan f aksennya yaitu f pangkat n dalam kurung x. Penulisan y-nya, y pangkat n dalam kurung x. Penulisan d-nya, d pangkat n xy. Penulisan Leibniz-nya, dn y per dx pangkat n. Nah, untuk itu selanjutnya cara penurunan tingkat tinggi. Turunan kedua dari fungsi fx didapatkan dengan menurunkan sekali lagi bentuk turunan pertama. Demikian seterusnya untuk turunan ke n didapatkan baru dari penurunan bentuk turunan ke n dikurangi 1. Untuk turunan pertama, f aksen dalam kurung x sama dengan df dalam kurung x per dx. Untuk turunan kedua, f aksen kedua dalam kurung x sama dengan d pangkat 2f dalam kurung x per dx pangkat 2. Untuk turunan ketiga, f aksen ketiga dalam kurung x sama dengan d pangkat 3f dalam kurung x per dx pangkat 3. Turunan ke n, f pangkat n dalam kurung x sama dengan d pangkat n f dalam kurung x per dx pangkat n. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk contohnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya yang bernama Dian Rahma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahma AS.
Contoh dari turunan tingkat tinggi. Fungsi f, f aksen, f2 aksen atau turunan kedua dari f, f3 aksen, dan seterusnya. Contoh soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. F aksen x sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7. F2 aksen x sama dengan 12x dikurang 8. F3 aksen x sama dengan 12. F4 aksen x sama dengan 0. Karena turunan fungsi 0 adalah 0, maka secara turunan tingkat yang lebih tinggi akan menjadi 0. Contoh soal yang kedua, tentukan turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2, yaitu dy per dx sama dengan 18x pangkat 2 ditambah 24x ditambah 5. D pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 36x ditambah 24. D pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan 36. Jadi, turunan ketiga dari fungsi y sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2, yaitu 36. Baik, jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adik Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Asma, NIM H02213003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi percepatan beserta rumusnya. Percepatan adalah perubahan kecepatan pada suatu benda yang terjadi pada satuan waktu tertentu. Dalam bahasa Inggris, percepatan disebut dengan akselerasi. Adanya percepatan pada suatu objek atau benda disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada suatu objek atau benda tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa benda yang dikenai oleh gaya maka akan terjadi percepatan. Rumus percepatan yaitu A sama dengan delta F per delta T sama dengan F2 minus F1 per T2 minus T1. Keterangan A sama dengan percepatan rata-rata atau meter per sekon pangkat 2. Delta F sama dengan perubahan kecepatan atau meter per sekon. Delta T sama dengan selang waktu atau sekon. F1 sama dengan waktu awal atau meter per sekon. F2 sama dengan kecepatan akhir atau meter per sekon. T1 sama dengan waktu awal atau sekon. Dan T2 waktu akhir atau sekon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Nur, NIM H0221310 dari kelompok 4. Saya di sini ingin membawakan sebuah materi, yakni pengertian dari kecepatan beserta dengan rumus kecepatan. Pengertian dari kecepatan adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat suatu benda dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang dimaksud vektor di sini dalam kecepatan yakni biasa disebut juga dengan kelajuan pada suatu benda. Baiklah, rumus dari kecepatan rata-rata. Adapun rumus yaitu kecepatan rata-rata sama dengan perubahan posisi per waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Froliade dengan NIM H0221534 dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi kami yang kedua, yaitu kecepatan dan percepatan. Contoh soal pertama, kecepatan. Jimin sedang bermain skateboard di taman. Selama 20 detik terakhir, Jimin telah berhasil berpindah tempat sejauh 180 meter. Berapa kecepatan skateboard milik Jimin tersebut? Pembahasan. U sama dengan S per T.
Kecepatan sama dengan 180 m per 20 s. Kecepatan sama dengan 9 m per s. Jadi, kecepatan yang ditempuh oleh skateboard milik Jimin adalah 9 m per s. Baik, kita masuk dalam contoh soal yang kedua, percepatan. Lisa sedang melakukan balapan mobil yang bergerak dengan kecepatan awal 54 m per s. Tidak lama kemudian, Jenny berhasil menyusulnya. Maka dari itu, Lisa mempercepat laju kendaraannya menjadi 72 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Berapa percepatan rata-rata mobil Lisa? Pembahasan. A sama dengan delta F per delta T. A sama dengan 72 M kurang 54 M per 10 S kurang 0 S. A sama dengan 18 M per 10 S. A sama dengan 1,8 M per S pangkat 2. Jadi percepatan rata-rata mobil Lisa adalah 1,8 M per S2. Kita masuk dalam contoh soal ketiga. Mobil yang dikendarai oleh Rio Haryanto melaju dengan persamaan gerak berikut. X T sama dengan T pangkat 3 tambah 2T pangkat 2 tambah 2T tambah 2 dengan X. Dinyatakan dalam meter dan T dalam detik. Hitunglah kecepatan sesaat ketika T sama dengan 3. Pembahasan. Percepatan sesaat X absen T, percepatan sesaat 3T pangkat 2 tambah 4T tambah 2. Percepatan sesaat sama dengan 3 dalam kurung 3 pangkat 2 tambah 4 dalam kurung 3 tambah 2. Percepatan sesaat sama dengan 27 tambah 12 tambah 2. Percepatan sesaat sama dengan 41 m per s. Jadi, kecepatan sesaat ketika T sama dengan 3 adalah 41 m per s. Sekian dan terima kasih.